Selamat datang kembali di Mimpi Bermakna. Sebelum kita menyelami miliaran tahun adaptasi genetik, saya ingin tahu, jika Anda menonton atau mendengarkan ini, di mana dan kapan Anda berada. Mari kita tinggalkan sejenak dunia modern. Kita akan mundur ke masa kegelapan global, tepat setelah batas Cretaceous Paleogene. Anda berdiri di dunia yang diselimuti debu vulkanik dan jelaga. Matahari adalah kenangan. Di masa yang sunyi dan remang-remang ini, nenek moyang kupu-kupu, Nengat Purba, berhasil lolos dari kepunahan massal dengan satu strategi tunggal, menjadi tak terlihat, bergerak di bawah naungan malam. Anda menyaksikan sayap-sayap pertama ini, kusam, berpori, berwarna abu-abu atau coklat tua. Kamuflase total adalah satu-satunya tiket mereka untuk bertahan hidup. Mereka menghindari burung yang tersisa, pemburu visual yang mengandalkan penglihatan siang hari. Namun, alam tidak suka stasis. Ketika debu mengendap dan langit kembali jernih, burung-burung baru, pemburu visual yang jauh lebih efisien, meledak dalam keanekaragaman. Sekarang, setiap kepakan sayap kusam di siang hari adalah undangan maut. Tekanan seleksi kini begitu intens, terekam atau lenyap. Di tengah pertarungan genetik ini, Anda melihat percikan inovasi radikal. Beberapa garis keturunan, yang kelak menjadi genus Danaus atau kerabat mereka, menemukan jalan keluar yang mengejutkan. Alih-alih menghindari racun tanaman inang mereka merekrutnya. Anda menyaksikan sebuah saklar genetik aktif, yang memungkinkan ulat untuk tidak hanya menoleransi zat kimia berbahaya dari tumbuhan, seperti getah susu pahit, tetapi juga menyimpan racun ini di dalam tubuh mereka, menjadikannya bagian dari diri mereka. Mereka menjadi tidak enak, bahkan mematikan. Karena Anda kini kebal terhadap pemangsa visual, Anda tidak perlu lagi bersembunyi. Sebenarnya, bersembunyi adalah kerugian. Anda harus mengiklankan diri Anda. Anda menyaksikan sayap-sayap yang semula kusam itu meledak dalam warna yang mengejutkan, jingga menyala, kuning cerah, dihiasi garis-garis hitam tebal. Ini adalah aposematisme. Anda berteriak, secara visual, kepada setiap pemangsa yang mengamati Anda, saya tidak enak. Jangan sentuh, burung predator hanya perlu satu kali pengalaman buruk untuk mengasosiasikan pola warna mencolok ini dengan rasa pahit atau mual, dan mereka akan menghindarinya seumur hidup. Sinyal ini berhasil. Namun, keberhasilan Anda memunculkan masalah baru, penipu. Anda melihat spesies yang sepenuhnya lezat, tanpa racun, mulai berevolusi menyalin pola peringatan Anda dengan detail yang menakjubkan. Mereka adalah peniru Batesian. Mereka tidak membayar harga untuk menjadi beracun, tetapi mereka menuai manfaat dari reputasi bahaya Anda. Burung yang baru saja belajar menghindari pola jingga Anda kini ragu-ragu di depan peniru ini, dan penipu itu lolos, menipu sistem. Keberadaan penipu ini menempatkan tekanan seleksi yang kejam kembali pada Anda. Si model memaksa Anda untuk memperkuat sinyal Anda agar tidak dikalahkan oleh para pembohong. Perlombaan senjata warna mencapai puncaknya. Anda mengamati fenomena kolektif yang jauh lebih efisien. Sekarang, beberapa spesies yang semuanya beracun, bukan hanya Anda, secara independen berevolusi untuk menyatu pada pola peringatan visual yang sama persis. Ini adalah mimikri Mullerian. Ketika Anda dan 10 spesies beracun lainnya berbagi sinyal yang sama, biaya edukasi predator terbagi di antara semua pihak. Satu kematian mendidik predator untuk 10 spesies sekaligus, menguatkan sinyal bahaya secara eksponensial. Anda menyaksikan bagaimana kompleksitas pola sayap ini dikendalikan oleh apa yang disebut sebagai supergen, blok gen yang diwariskan bersama-sama, sebuah tombol genetik tunggal yang dapat mengubah seluruh tata letak sayap secara drastis dalam satu lompatan evolusioner. Ini memungkinkan konvergensi pola yang cepat dan terkoordinasi di antara spesies yang berbeda. Evolusi kupu-kupu, Anda menyadari, bukanlah kisah tentang sayap yang indah semata. Setelah kegelapan berlalu, Anda merasakan kelembapan tebal hutan hujan tersier. Langit yang bersih kembali berarti kembalinya sinar matahari yang melimpah, dan ledakan keanekaragaman tanaman berdaun. Namun, bagi makhluk kecil yang rapuh, cahaya ini membawa bahaya baru yang bergerak cepat. Burung, para pemburu visual ulung yang telah beradaptasi untuk melihat warna dan gerakan dengan presisi yang mematikan.
Anda adalah nenek moyang kupu-kupu yang tidak memilih jalur kimiawi, yang tidak memiliki kemampuan genetik untuk menyimpan racun dari tanaman inang. Kartu nama Anda adalah kelezatan murni, yang berarti Anda harus menjadi ilusi untuk bertahan hidup. Anda menyaksikan tekanan seleksi bekerja dalam kecepatan yang menyiksa. Di antara jutaan kupu-kupu kusam yang tersisa, hanya individu-individu dengan pola sayap yang paling sukses menyatu dengan lingkungan, seperti kulit kayu yang berlumut, daun kering yang keriput, atau bayangan yang bergetar, yang hidup cukup lama untuk bereproduksi. Anda melihat evolusi mendorong cryptic coloration hingga batasnya, menciptakan master kamuflase yang nyaris sempurna, makhluk yang memilih hidup di sudut-sudut paling teduh di hutan. Namun, tidak peduli seberapa sempurna kamuflase Anda tidak bisa diam selamanya. Begitu Anda bergerak, Anda terlihat. Dan ketika Anda terlihat, pemangsa datang. Disinilah muncul inovasi visual yang mengagumkan, sebuah rencana cadangan yang diaktifkan ketika kamuflase gagal, titik mata atau eye spots primitif. Anda mengamati perubahan kecil dimulai dari pinggiran sayap. Awalnya, itu hanyalah bintik-bintik samar, hasil dari penataan pigmen yang tidak teratur. Tetapi tekanan seleksi, didorong oleh penglihatan tajam burung, dengan cepat menyukai mutasi yang mengubah bintik-bintik ini menjadi pola target yang memukau. Dalam rentang waktu geologis yang cepat, titik-titik itu membesar, melingkar, dan mengembang, menciptakan ilusi mata besar yang mengintimidasi. Mengapa mata palsu? Karena Anda, sebagai pemangsa, selalu memfokuskan serangan Anda pada bagian tubuh yang paling vital, kepala dan mata. Kupu-kupu ini tahu cara kerja pikiran predator. Anda melihat mereka tiba-tiba membuka sayap ketika terancam, memperlihatkan mata-mata besar yang tersembunyi. Efeknya instan, kejut visual. Sesaat, burung itu berhenti. Otaknya dipenuhi konflik antara target yang diharapkan dan ancaman yang dipersepsikan. Dan bahkan jika serangan itu terjadi, bidikan predator dialihkan. Anda menyaksikan seekor burung menyerang bintik mata oranye cerah di ujung sayap. Serangan itu merobek sayap yang sebenarnya hanyalah jaringan mati, bukan tubuh vital. Kupu-kupu itu kehilangan sebagian kecil dari sayapnya yang non-esensial, tetapi ia lolos. Anda melihat sayap-sayap mereka yang rusak dengan pola sobekan sempurna, membuktikan bahwa strategi pengalihan target ini berhasil, mengorbankan kulit luar demi kelangsungan hidup. Ini adalah bentuk komunikasi yang berbeda dari aposematisme beracun yang cerah. Kupu-kupu beracun berteriak, "Saya berbahaya." Kupu-kupu kamuflase ini berbisik, "Saya tidak di sini." Dan ketika gagal, ia menjerit, "Seranglah mata ini." Anda menyadari bahwa semua keindahan dan kerumitan pola sayap, baik yang terang-terangan maupun yang tersembunyi, berakar pada persaingan yang sama, perlombaan senjata visual yang tiada akhir antara yang dimangsa dan pemangsa. Setiap titik, setiap garis, adalah catatan sejarah tentang kematian yang dihindari dan gen yang berhasil diteruskan. Dan di era hutan yang kembali ini, evolusi tidak hanya mengajarkan cara bersembunyi, tetapi juga cara menipu penglihatan itu sendiri. Anda berdiri di era Paleogen awal, sebuah masa yang tenang dan hijau setelah badai kepunahan. Namun, ini adalah kedamaian yang menipu. Di atas Anda, di langit, terjadi revolusi yang akan mendefinisikan kembali evolusi serangga, kebangkitan tak terbendung dari Neornites, burung modern. Rasakan perbedaannya, ini bukan lagi predator purba yang lamban atau burung bergigi dari Mesozoikum. Burung modern yang berkembang biak di sekeliling Anda adalah master aerodinamika, dilengkapi dengan penglihatan tetrakromatik. Mereka melihat tidak hanya spektrum yang kita kenal, tetapi juga cahaya ultraviolet. Bagi mereka, dunia adalah kanvas warna yang jauh lebih kaya dan detail, dan setiap kupu-kupu yang terbang adalah target yang ditandai dengan sempurna. Tekanan pemangsa ini jauh melampaui apapun yang pernah dialami serangga terbang sebelumnya. Anda melihat kupu-kupu leluhur, yang masih mengandalkan warna kusam dan pergerakan malam, menghilang dari siang hari. Setiap mutasi yang meningkatkan kemungkinan deteksi, sekecil apapun kilau sayapnya, dihapus dari kumpulan gen. Maka, perburuan visual ini memicu perlombaan senjata evolusioner sejati. Anda menyaksikan kelompok pertama kupu-kupu yang membuat keputusan genetik yang menentukan, untuk menghentikan persembunyian dan memulai perlawanan kimia.
Ini adalah awal dari garis keturunan Danaide, sang pengubah permainan. Anda melihat mereka mulai menargetkan tanaman yang kaya glikosida jantung, racun kuat yang biasanya mematikan. Namun, mereka telah mengakuisisi gen yang memungkinkan mereka untuk tidak hanya menoleransi racun ini, tetapi juga menyerapnya, menyimpannya, dan menggunakannya sebagai pertahanan. Ketika toksisitas mereka mencapai titik kritis, strategi visual baru diaktifkan. Anda melihat sayap-sayap ini melepaskan diri dari tuntutan kamuflase. Mereka meledak dengan warna-warna aposematik yang panas, pola oranye cerah, merah marun, kuning tegas. Bagi burung, sinyal ini tidak bisa diabaikan. Ini adalah bendera merah yang berteriak. Tentu saja, sinyal yang sukses menarik penipu. Anda menyaksikan spesies lain yang tidak beracun, seperti Viceroys purba, mulai menyalin pola beracun itu secara detail. Peniru Batesian ini adalah pembohong yang berhasil, menumpang pada reputasi buruk si model. Anda melihat mereka terbang dengan anggun, meniru setiap kepakan, dan seringkali berhasil lolos hanya karena bayangan keraguan yang mereka tanamkan dalam pikiran predator. Namun, peniru ini menghadirkan masalah. Setiap kali predator memakan peniru yang lezat, pelajaran pahit yang diajarkan oleh model beracun menjadi sedikit terlupakan, melemahkan efektivitas sinyal peringatan. Ini memaksa model untuk memperkuat pertahanan dan sinyal mereka lebih jauh lagi. Di tengah kekacauan peniruan dan pertahanan ini, Anda melihat sebuah keajaiban kooperatif. Beberapa spesies kupu-kupu yang semuanya beracun, mulai melakukan konvergensi pada pola yang sama persis. Ini adalah mimikri Mullerian. Anda melihat berbagai garis keturunan, masing-masing dengan pertahanan kimiawi independen, bersatu pada kode visual yang sama. Mengapa? Karena jika ada 10 spesies beracun yang semuanya terlihat sama, seekor burung hanya perlu mencoba satu untuk belajar menghindari ke-9 spesies lainnya. Anda melihat biaya edukasi predator turun drastis, meningkatkan kelangsungan hidup bagi semua peserta dalam cincin mimikri ini. Ini adalah perlombaan senjata yang disandarkan pada penglihatan burung modern, warna-warna cerah bukan untuk menarik perhatian, tetapi untuk memohon agar dibiarkan sendirian. Di balik sayap yang berkilauan ini, Anda menyaksikan kompleksitas genetik yang luar biasa, didorong oleh tekanan yang tidak terlihat, kemampuan burung untuk melihat, menganalisis, dan belajar. Evolusi membuktikan bahwa di dunia yang didominasi oleh predator visual yang cerdas, keindahan yang paling menonjol seringkali merupakan sinyal peringatan yang paling jujur dan paling mematikan. Pikirkan tentang tekanan genetik yang luar biasa. Di sini, kegagalan bukan berarti Anda tidak mendapatkan pasangan, kegagalan berarti Anda dimakan. Itu adalah akhir dari garis keturunan Anda. Anda menyaksikan seekor kupu-kupu leluhur yang kusam dan rentan, terbang terlalu lambat, hinggap di daun hijau yang terlalu terang untuk warna coklatnya. Dalam sekejap, ia lenyap, ditarik dari langit oleh bayangan predator yang cepat. Peristiwa yang tampaknya sepele ini, satu kematian, adalah kekuatan pendorong evolusi yang kita saksikan. Tekanan seleksi yang kejam ini terus-menerus memanen yang tidak sesuai, menyisakan hanya mereka yang memiliki keunggulan, betapapun kecilnya. Di bawah ancaman yang terus-menerus ini, Anda melihat beberapa garis keturunan kupu-kupu mengambil pertaruhan yang berani, memilih pertahanan kimiawi. Anda mengamati bagaimana serangkaian mutasi yang tidak terduga memungkinkan mereka untuk menghadapi pertahanan kimiawi yang dikembangkan oleh tanaman. Ini adalah kemenangan evolusioner ganda, memperoleh sumber makanan yang tidak dimakan oleh pesaing, dan mengubah makanan itu menjadi senjata. Anda melihat mereka mengumpulkan zat beracun, seperti kardiak glikosida dari milkweed, seperti yang dilakukan oleh Raja Purba. Saat racun ini beredar dalam sistem tubuh mereka menjadi sangat tidak enak, secara efektif kebal terhadap sebagian besar pemangsa yang mengandalkan penglihatan. Begitu pertahanan kimiawi ini kokoh, Anda melihat genetika mereka beralih dari menyembunyikan diri menjadi mengiklankan diri. Ini adalah sinyal yang harus dipelajari predator. Sayap mereka yang dulunya kusam dan rumit kini dicat ulang dengan skema warna yang mencolok, yang tidak pernah ditemukan di alam sekitar, aposematisme. Bayangkan Anda adalah burung yang lapar. Anda mematuk kupu-kupu berwarna oranye terang, dan rasa pahit, mual, atau sensasi terbakar memenuhi paruh Anda.
Anda segera memuntahkannya. Biaya evolusioner dari pertahanan ini adalah individu pertama yang harus dikorbankan agar pelajaran tersebut dapat diajarkan. Kupu-kupu yang diserang, meskipun sering lolos dari kematian total karena rasanya yang mengerikan, membawa bekas luka dari eksperimen ini. Namun, mereka telah menyelamatkan saudara-saudara mereka. Namun, sistem ini rentan terhadap kecurangan. Anda melihat spesies kupu-kupu lain, yang lezat, tanpa pertahanan kimiawi apapun, mulai menyelinap di antara mereka. Mereka menyalin pola model beracun dengan detail yang mencengangkan. Ini adalah peniru Batesian yang cerdik, menipu predator yang enggan mengambil risiko pahit lagi. Apa dampaknya pada model beracun yang asli? Anda menyaksikan penipu yang sukses menipiskan efektivitas sinyal peringatan. Jika terlalu banyak peniru lezat terbang dengan pola oranye, predator akan mulai berani mengambil risiko, karena peluang mendapatkan makanan enak meningkat. Ini adalah tekanan seleksi baru, memaksa model untuk berevolusi terus-menerus, entah memperkuat warna, mengubah pola, atau meningkatkan toksisitasnya. Pertarungan ini membawa kepada solusi kolektif yang jenius, mimikri Mullerian. Anda melihat 2, 3, atau lebih banyak spesies yang semuanya beracun, secara genetik menyimpang menuju tampilan visual yang sama persis. Mereka saling menguatkan. Setiap kematian sekarang berfungsi untuk mendidik predator tentang beberapa spesies beracun sekaligus. Anda menyaksikan bagaimana gen-gen yang bertanggung jawab atas seluruh pola sayap yang rumit, garis hitam, bintik putih, batas warna, disusun menjadi paket yang disebut supergen. Ini memungkinkan kupu-kupu untuk melakukan lompatan evolusioner yang dramatis dan cepat, segera menyelaraskan diri dengan cincin mimikri yang berhasil. Keindahan sayap kupu-kupu yang Anda saksikan hari ini adalah bukti abadi bahwa kelangsungan hidup seringkali bergantung pada kesediaan untuk mengambil risiko, membuat pertahanan yang mahal, dan kemampuan genetik untuk meniru. Bayangkan Anda berada di tengah hutan hujan yang lebat, di mana setiap daun adalah benteng kimiawi dan setiap sulur adalah ranjau darat biologis. Ini adalah masa kejayaan Angiospermae, tanaman berbunga, yang mendominasi lanskap. Namun, di kebun yang rimbun ini, ada perang yang tidak pernah berakhir. Tanaman tidak ingin dimakan, mereka telah berevolusi menjadi ahli kimia, memproduksi racun, getah yang lengket, dan senyawa yang merusak organ. Setiap kali kupu-kupu leluhur mencari makan, mereka menghadapi tantangan genetik yang mematikan, lewati pertahanan ini, atau mati. Anda menyaksikan ulat-ulat kecil yang harus menghadapi getah susu beracun yang lengket dari milkweed, Asclepias, atau asam sianida dari Passiflora. Ini bukan sekadar makanan, ini adalah medan pertempuran biokimia. Kebanyakan serangga tersingkir. Namun, Anda melihat beberapa garis keturunan yang berhasil, melalui serangkaian mutasi yang mengubah enzim pencernaan mereka. Di dalam tubuh ulat, Anda melihat proses detoksifikasi yang menakjubkan. Gen-gen yang sebelumnya rentan kini memproduksi protein yang dapat mengikat, menonaktifkan, dan bahkan memanipulasi racun tanaman. Ini adalah investasi genetik yang mahal, tetapi memberi mereka akses ke sumber daya yang tidak dijamah oleh kompetitor. Yang lebih revolusioner, Anda menyaksikan sebuah kelompok, seperti leluhur kupu-kupu raja, tidak hanya menetralkan racun tersebut. Mereka menyimpannya. Mereka mengumpulkan kardiak glikosida dari tanaman inang mereka, mengalihkannya ke jaringan tubuh mereka sendiri, termasuk sayap, di mana mereka akan tinggal hingga dewasa. Hasilnya, kupu-kupu ini tiba-tiba menjadi sangat pahit, sangat menjijikkan, dan dalam dosis tertentu, mematikan bagi pemangsa. Racun yang dimaksudkan oleh tanaman untuk menghalau mereka, kini menjadi perisai bagi mereka. Tindakan adaptasi kimiawi ini memicu seluruh perlombaan senjata warna. Karena Anda sekarang memiliki pertahanan kimiawi yang tidak dapat dibatalkan, menyembunyikan diri adalah hal yang bodoh. Anda harus mengiklankan fakta bahwa Anda beracun. Anda melihat sayap-sayap mereka, sekali lagi, meledak menjadi warna aposematik yang cerah, sebuah kontras ekstrim yang tidak akan pernah Anda temukan pada kupu-kupu yang lezat. Warna oranye hitam yang mencolok ini adalah sinyal yang langsung dipahami oleh predator visual seperti burung. Inovasi ini segera mengundang penipu. Anda melihat kupu-kupu yang lezat yang berevolusi untuk meniru pola warna model beracun ini.
Peniru Batesian ini adalah ahli penipuan, menuai manfaat dari pertahanan kimiawi yang mereka sendiri tidak mampu kembangkan. Setiap kesuksesan penipu itu, bagaimanapun, menekan model kembali. Maka, Anda menyaksikan tekanan seleksi mendorong konvergensi total. Beberapa spesies kupu-kupu beracun yang berbeda, mengumpulkan racun dari tanaman yang berbeda pula, tetapi sama-sama menjijikkan, mulai menyatu pada pola warna yang sama persis. Ini adalah konvensi Mullerian, di mana semua pihak setuju pada satu sinyal standar untuk memperkuat pesan bahaya secara massal. Anda melihat bagaimana mekanisme pertahanan kimiawi yang diawali sebagai respons terhadap pertahanan tanaman kini menjadi pendorong utama keanekaragaman visual. Semua keindahan warna yang kompleks, semua pola rumit, semua cincin mimikri yang kita saksikan saat ini, dimulai dari kesediaan ulat purba untuk memakan sesuatu yang akan membunuh kompetitornya. Evolusi menunjukkan bahwa racun adalah salah satu senjata terbaik untuk menciptakan seni yang paling berani di alam. Anda menyelam ke tingkat yang paling fundamental, sel. Di sana, di lapisan pelindung usus ulat, terjadi sebuah revolusi metabolik. Kita tidak berbicara tentang warna sayap dulu, tetapi tentang kimiawi bertahan hidup. Anda melihat nenek moyang kupu-kupu yang mencoba bertahan hidup di dunia yang didominasi oleh Angiospermae, tanaman berbunga yang bersenjata kimia. Setiap daun adalah tantangan. Sebagian besar serangga mati saat menelan toksin pertahanan tanaman, seperti getah lateks atau glikosida jantung yang kuat. Namun, Anda menyaksikan mutasi kecil yang mengubah segalanya. Dalam garis keturunan ulat tertentu, nenek moyang kupu-kupu raja dan swallowtail, sebuah gen spesialis muncul. Gen ini bertanggung jawab untuk menghasilkan enzim baru, enzim yang dapat secara efektif menetralkan atau memotong molekul racun yang masuk. Bayangkan racun tanaman sebagai kunci yang dirancang untuk merusak pintu sel Anda. Mutasi ini memberikan ulat kunci tandingan, enzim yang mendegradasi racun sebelum sempat menimbulkan kerusakan sistemik. Ini adalah terobosan metabolisme. Ulat-ulat ini kini dapat memakan tanaman yang mematikan bagi serangga lain. Keunggulan selektifnya sangat besar. Mereka memiliki akses ke taman makanan yang luas dan eksklusif. Tetapi manfaat evolusioner yang sebenarnya datang dari apa yang terjadi selanjutnya, penyimpangan fungsi enzim. Alih-alih hanya menetralkan semua racun, beberapa mutan kini hanya menetralkan efek mematikan, tetapi menyimpan molekul racun itu sendiri. Anda menyaksikan racun, yang sekarang tidak berbahaya bagi ulat, diangkut dan disimpan dalam jumlah terkonsentrasi di dalam kulit, jaringan lemak, dan, yang paling penting, di sayap mereka yang akan datang. Inilah momen transformatifnya. Kupu-kupu yang dihasilkan, si model beracun, tidak hanya bertahan hidup, mereka menjadi pertahanan bergerak. Sayap mereka kini membawa pesan kimiawi yang mematikan. Ketika mereka akhirnya terbang, mereka menghadapi predator visual, burung Neornites. Karena mereka sekarang memiliki pertahanan yang tidak dapat dirusak, tekanan evolusioner untuk kamuflase terbalik sepenuhnya. Anda melihat gen yang mengendalikan pigmen warna meledak. Tidak ada lagi kebutuhan untuk menyamar sebagai daun kering. Sekarang, Anda harus menjerit tentang bahaya Anda. Warna aposematik yang cerah muncul, merah, oranye, dan kuning tegas yang langsung berasosiasi dengan rasa mengerikan atau penyakit yang disebabkan oleh racun yang mereka simpan. Adaptasi internal ini segera memicu mimikri Batesian dan Mullerian. Anda melihat spesies kupu-kupu yang tidak memiliki mutasi enzim ini, yang lezat, berusaha keras untuk meniru pola model yang beracun, hanya dengan alasan perlindungan visual. Di sisi lain, Anda melihat spesies beracun lain yang memiliki mutasi enzim yang berbeda, berkonvergensi pada pola yang sama dengan model Anda, memperkuat sinyal bahaya bagi semua. Seluruh perlombaan senjata warna, dari sayap oranye raja hingga pola hitam dan kuning yang kompleks pada swallowtail, berawal dari usus ulat, dari mutasi kecil yang mengubah enzim dan, tanpa sengaja, menciptakan senjata evolusioner paling efektif di langit. Ini membuktikan bahwa revolusi terbesar seringkali terjadi pada tingkat seluler yang paling kecil. Anda sekarang melangkah lebih dalam ke mesin genetik kupu-kupu raja purba, tepat setelah mereka mengembangkan kemampuan untuk menoleransi toksin tanaman. Toleransi hanyalah langkah awal.
Kunci sebenarnya terletak pada apa yang mereka lakukan dengan racun yang sudah mereka netralkan. Anda menyaksikan jalur genetik di dalam sel ulat yang secara radikal mengubah fungsi. Sistem yang seharusnya hanya berfungsi untuk detoksifikasi, memecah dan membuang racun, sekarang dialihkan untuk sekuentrasi, penyimpanan aktif. Pikirkan tentang kardiak glikosida dari milkweed. Ini adalah senyawa yang secara harfiah dapat mengganggu detak jantung, sangat mematikan bagi kebanyakan hewan. Tetapi di dalam tubuh ulat ini, Anda melihat protein transporter spesialis muncul. Protein ini bertindak seperti pengangkut, mengambil molekul racun yang berbahaya dan mengalihkannya dari tempat-tempat vital di mana mereka dapat menyebabkan kerusakan. Mereka tidak membuangnya, mereka menyimpannya, menyalurkannya ke dalam cairan tubuh mereka, hemolimf, dan mengendapkannya di lapisan luar kulit mereka, yang disebut integumen. Bayangkan hemolimf, darah serangga, ulat berubah menjadi koktail pahit yang terkonsentrasi. Sepanjang tahap ulat, mereka terus menimbun racun ini, menjadikannya aset biologis yang semakin kuat. Ketika ulat bermetamorfosis menjadi kupu-kupu, mereka membawa seluruh gudang senjata kimiawi ini. Racun itu kini terdistribusi di setiap helai sayap, di setiap urat. Setiap sentuhan akan terasa pahit, setiap gigitan adalah ancaman keracunan. Karena pertahanan kimiawi ini kokoh, tekanan evolusi kini menggeser fokusnya sepenuhnya pada komunikasi visual. Anda melihat kupu-kupu yang memiliki sekuentrasi racun yang paling efisien, secara konsisten dihindari oleh burung predator yang telah belajar dari pengalaman buruk. Kelangsungan hidup mereka yang superior mendorong seleksi bagi gen warna yang paling mencolok dan mudah dikenali, aposematisme. Warna cerah, garis tegas, dan kontras tinggi muncul sebagai sinyal kejujuran. Mereka secara genetik terikat pada toksisitas. Kupu-kupu ini tidak bisa memalsukan pertahanan, mereka harus membayar biaya metabolisme untuk menyimpan racun, dan sebagai gantinya, mereka menerima lisensi untuk menjadi sangat terlihat. Tentu saja, sinyal yang kuat selalu menciptakan celah untuk kecurangan. Anda melihat peniru batesian yang lezat mencoba memalsukan pola Anda, berusaha memanfaatkan reputasi berbahaya Anda. Tetapi keunggulan Anda tetap pada mekanisme sekuentrasi, yang tidak dapat mereka tiru. Pada akhirnya, mekanisme penyimpanan genetik inilah yang memungkinkan mimikri Mullerian. Anda menyaksikan garis keturunan kupu-kupu yang berbeda, mungkin menyimpan alkaloid dari pipevin, alih-alih glikosida dari milkweed, memiliki pertahanan yang sama efektifnya. Karena mereka berbagi efektivitas kimiawi, evolusi mendorong mereka untuk berbagi tanda visual yang sama. Anda menyadari bahwa keindahan sayap yang memukau ini adalah hasil sampingan yang tak terhindarkan dari sistem transportasi kimia yang sangat spesifik. Evolusi, pada intinya, adalah tentang menemukan cara kreatif untuk menggunakan kembali apa yang sudah Anda miliki, mengubah jalur detoksifikasi menjadi gudang senjata biologis yang mematikan. Anda sekarang berada di tengah udara terbuka, menyaksikan sebuah drama mikro yang terjadi ribuan kali setiap hari, saat interaksi yang menentukan kelangsungan hidup. Di atas kepala Anda, seekor burung predator yang tajam matanya, mencari protein yang mudah. Ia melihat kupu-kupu leluhur yang cerah, si model beracun, yang tubuhnya dipenuhi glikosida jantung dari milkweed. Burung itu, yang belum pernah bertemu pola warna ini sebelumnya, menganggapnya sebagai mangsa. Ia menukik. Anda menyaksikan momen tabrakan itu. Kupu-kupu itu ditangkap, sayapnya hancur. Tetapi ketika burung itu mencoba menelannya, ia merasakan sesuatu yang mengerikan. Ini bukan hanya rasa pahit, ini adalah ledakan rasa yang memicu mual, sensasi terbakar, dan kemungkinan penyakit perut yang parah. Dalam sekejap, burung itu bereaksi. Ia melepaskan kupu-kupu itu dengan jijik, bergetar, bahkan mungkin muntah. Kupu-kupu yang beracun itu mungkin rusak, mungkin kehilangan sebagian sayapnya, tetapi ia jatuh ke tanah, selamat. Inilah biaya dimakan yang berhasil. Individu pertama dari spesies beracun itu harus dikorbankan, atau setidaknya terluka, untuk memberikan pelajaran yang tidak terlupakan. Penting untuk dicatat apa yang terjadi di otak burung itu. Penglihatan yang tajam kini secara instan mengaitkan pola warna mencolok, aposematisme, dengan konsekuensi yang menyakitkan.
Burung itu tidak akan pernah lagi mendekati kupu-kupu dengan pola oranye dan hitam seperti itu. Pembelajaran penghindaran telah terjadi. Anda melihat bagaimana kelangsungan hidup kupu-kupu yang terluka ini meningkatkan kebugaran genetiknya secara besar-besaran. Meskipun ia menderita, ia hidup cukup lama untuk kawin dan mewariskan gen-gen pertahanan kimiawi dan gen warna cerah yang menyertainya. Tekanan seleksi ini dengan cepat memperkuat warna-warna cerah di seluruh populasi. Setiap kupu-kupu beracun yang terbang dengan pola peringatan yang lebih jelas dan lebih konsisten dihindari oleh predator yang telah belajar. Mereka yang memiliki sinyal yang ambigu dihapus, yang meninggalkan hanya model-model yang paling mencolok dan jujur secara visual. Kini, Anda melihat penipu Batesian muncul. Mereka yang lezat, tetapi memiliki mutasi genetik yang memungkinkan mereka meniru pola model, lolos dari kematian. Mereka mengeksploitasi pembelajaran yang telah didanai oleh model beracun melalui trauma. Dan kemudian Anda melihat efisiensi total mimikri Mullerian, beberapa spesies beracun, yang semuanya memiliki mekanisme penyimpanan racun mereka sendiri, menyatu pada sinyal visual yang sama. Ketika seekor burung, setelah pengalaman pahit pertamanya, melihat pola yang sama lagi pada spesies yang berbeda, asosiasi itu diperkuat, mengurangi risiko bagi semua anggota cincin mimikri. Anda menyaksikan bahwa keindahan paling berani di alam adalah hasil dari kesepakatan genetik. Jika Anda mengizinkan saya menjadi yang pahit pertama, Anda menyelamatkan semua keturunan saya. Setiap kupu-kupu yang beracun, dengan sayapnya yang cerah, adalah sebuah monumen evolusioner bagi burung yang terhindar dan gen yang berhasil lolos dari gigitan. Ini adalah cara evolusi mengubah rasa yang pahit menjadi perlindungan. Dalam perlombaan senjata evolusioner, setiap pilihan memiliki biaya. Dan bagi kupu-kupu, pilihan antara bersembunyi atau beriklan adalah salah satu pertukaran genetik yang paling signifikan. Anda mengamati dua garis keturunan kupu-kupu leluhur yang menghadapi tekanan predator visual yang sama kuatnya. Garis keturunan pertama, mereka yang memilih kripsis atau kamuflase, harus berinvestasi besar-besaran dalam genetika dan perilaku. Mereka harus menghasilkan pigmen yang rumit, meniru pola daun, kulit kayu, dan bayangan. Mereka juga harus berinvestasi dalam perilaku mencari makan yang hati-hati, hanya aktif di waktu-waktu yang remang-remang, dan selalu hinggap di latar belakang yang tepat. Biaya metabolisme untuk mempertahankan kamuflase yang sempurna dan kesadaran perilaku ini sangat tinggi. Garis keturunan kedua, mereka yang mengambil jalur pertahanan kimia, menghadapi investasi yang sama-sama besar, tetapi diarahkan secara berbeda. Setelah mereka mengembangkan enzim untuk menoleransi racun tanaman, mereka harus mengeluarkan energi besar untuk sekuentrasi, mengangkut dan menyimpan konsentrasi tinggi kardiak glikosida di jaringan tubuh mereka. Energi yang diperlukan untuk mengubah toksin mematikan menjadi perisai pertahanan yang stabil adalah investasi metabolisme yang masif. Ini adalah titik persimpangan kritis. Setelah garis keturunan kedua berhasil membangun pertahanan kimiawi ini, biaya untuk terus mempertahankan kamuflase menjadi tidak perlu. Mengapa berinvestasi dalam upaya bersembunyi yang mahal jika Anda sudah menjadi racun? Anda menyaksikan gen-gen mereka beralih dari menyembunyikan diri ke beriklan secara terbuka. Kebutuhan metabolisme untuk menghasilkan warna aposematik yang cerah, pigmen sederhana seperti karotenoid dan melanin, sebenarnya jauh lebih murah dan lebih cepat daripada mempertahankan pola kamuflase yang rumit. Pertukaran genetiknya jelas, alih-alih membayar biaya kripsis yang tinggi, mereka membayar biaya toksisitas yang tinggi. Kupu-kupu beracun ini, yang kini memiliki sayap oranye mencolok, dapat terbang dengan santai di bawah sinar matahari. Mereka telah membeli kebebasan visual mereka dengan harga kimia. Disinilah muncul ironi evolusi, peniru Batesian. Mereka menyaksikan kebebasan terbang model beracun dan menyadari mereka dapat menuai manfaat tanpa membayar harga toksisitas. Anda melihat peniru ini berevolusi untuk meniru pola warna model, tetapi mereka menghindari investasi metabolisme yang mahal dalam penyimpanan racun. Mereka mendapatkan pertahanan visual yang murah, dengan mengorbankan kejujuran biologis. Hal ini, pada gilirannya, mendorong model dan spesies beracun lainnya untuk berkonvergensi dalam mimikri Mullerian. Dengan berbagi sinyal, mereka membagi biaya edukasi predator, membuat investasi kimiawi individu menjadi lebih berharga.
Perlombaan senjata ini menunjukkan bahwa setiap keputusan genetik untuk bertahan hidup melibatkan kompromi energi. Apakah Anda membayar dengan energi untuk bersembunyi, atau Anda membayar dengan energi untuk menjadi senjata? Kupu-kupu yang kita lihat hari ini adalah bukti bahwa, seringkali, berinvestasi pada pertahanan yang tak terhindarkan dan kemudian mengiklankannya secara jujur adalah cara tercepat menuju dominasi evolusioner. Setelah bertahun-tahun bersembunyi di balik sayap kusam dan coklat, Anda menyaksikan sebuah lompatan genetik yang sangat berisiko. Ini adalah taruhan evolusioner. Apakah lebih aman menjadi tak terlihat, atau lebih aman berteriak tentang bahaya Anda? Bagi nenek moyang kupu-kupu yang baru saja menguasai seni sekuentrasi toksin, mereka berada di persimpangan jalan. Mereka secara internal beracun, tetapi secara eksternal masih berwarna abu-abu. Mereka rentan terhadap predator hingga predator itu benar-benar menggigit dan memuntahkan mereka. Di sini, Anda menyaksikan mutasi pertama untuk pigmen non-kamuflase. Mungkin awalnya hanya bintik-bintik merah kecil, atau bercak kuning yang tidak teratur, muncul di tepi sayap yang dulunya monoton. Dalam konteks lingkungan yang masih didominasi oleh kupu-kupu kusam, mutasi ini seharusnya menjadi undangan maut. Kupu-kupu ini menonjol. Namun, Anda melihat bagaimana predator, burung dengan penglihatan tetrakromatik, merespons. Ketika burung menyerang mutan yang sedikit lebih cerah ini, mereka segera menemukan konsekuensi pahit dari toksin yang tersimpan. Burung itu belajar lebih cepat dari biasanya, karena warna yang mencolok membantu memori visualnya. Keunggulan seleksi genetik segera berpihak pada keberanian visual ini. Setiap mutasi yang meningkatkan kontras dan kecerahan, menghasilkan merah menyala, oranye tegas, dan kuning yang intens, dipertahankan. Karena itu mempercepat proses pembelajaran predator dan meningkatkan kelangsungan hidup individu secara keseluruhan. Ini adalah kelahiran aposematisme yang jujur. Kupu-kupu ini secara efektif mengajukan hipotesis evolusioner. Jika saya beracun, menjadi cerah jauh lebih aman daripada bersembunyi. Anda menyaksikan gen-gen pigmen, yang sebelumnya ditekan, kini didorong oleh seleksi. Pola warna menjadi lebih terstruktur, seringkali menggunakan desain garis-garis hitam yang sederhana dan tebal di atas dasar warna cerah. Pola sederhana ini mudah diingat oleh predator dan sulit untuk dibingungkan. Keberhasilan model beracun ini segera memicu mimikri batesian yang Anda lihat muncul lagi. Kupu-kupu yang lezat, yang tidak membayar biaya metabolisme untuk toksisitas, berevolusi cepat untuk meniru pola mencolok ini, mengeksploitasi reputasi bahaya yang sudah terbangun. Namun, Anda juga melihat konsolidasi kekuatan melalui mimikri Mullerian. Ketika beberapa spesies beracun yang berbeda, didorong oleh kebutuhan untuk memperkuat sinyal yang sama, berevolusi menuju pola yang identik. Mereka membagi beban kematian yang diperlukan untuk mendidik burung. Pola aposematik yang Anda lihat, merah dan hitam khas, atau kuning dan hitam, menjadi bahasa universal bahaya di langit hutan. Anda menyadari bahwa warna-warna cerah pada kupu-kupu beracun bukan tentang keindahan atau daya tarik. Itu adalah sebuah manifesto genetik yang ditarik dari racun dan didukung oleh hukum probabilitas yang kejam. Lebih baik menjadi yang pertama yang pahit, daripada yang berikutnya yang lezat. Keputusan berisiko untuk menjadi cerah, pada akhirnya, adalah kunci keanekaragaman dan dominasi mereka di ekosistem modern. Anda berada di padang rumput yang luas di Amerika, menyaksikan kebangkitan sebuah dinasti, Danaus Plexippus, atau kupu-kupu raja. Kisah mereka adalah kisah tentang aliansi kimiawi eksklusif yang menciptakan model mimikri yang paling terkenal di dunia. Lihatlah tanaman yang mereka andalkan, Milkweed Asclepias. Tanaman ini adalah benteng pertahanan kimiawi, menghasilkan kardiak glikosida yang mematikan dan getah lateks yang lengket. Sebagian besar serangga tidak bisa menyentuhnya. Namun, jutaan tahun yang lalu, nenek moyang raja membuat lompatan genetik yang menentukan mereka menjadi spesialis. Anda menyaksikan ulat-ulat kecil ini berjuang melewati pertahanan fisik dan kimiawi Milkweed. Gen mereka telah berevolusi untuk menonaktifkan getah lengket dan, yang paling penting, memanipulasi racun jantung. Ini bukan lagi sekadar makanan, ini adalah gudang senjata mereka. Mereka secara eksklusif berfokus pada genus Asclepias, mengikat nasib mereka pada kerajaan botani yang beracun ini.
Karena toksisitas mereka yang konsisten dan sangat tinggi, didukung oleh makanan spesialis ini, model Raja Purba ini membangun reputasi yang tak tertandingi di kalangan predator. Ini memungkinkan mereka untuk melakukan investasi evolusioner berikutnya, menjadi sangat terlihat. Anda menyaksikan mereka melepaskan warna kusam nenek moyang mereka. Sayap mereka meledak dalam skema aposematik oranye, hitam, dan putih yang mencolok. Warna ini adalah sinyal yang sangat efektif, seragam di seluruh populasi mereka yang luas. Dari sinilah lahir sistem model yang kuat dan stabil, tersebar secara geografis luas, memberi pelajaran yang menyakitkan kepada predator dimanapun mereka terbang. Keberhasilan Raja sebagai model segera menarik para peniru. Anda mengamati kebangkitan mimikri Batesian. Di padang rumput yang sama, Anda melihat spesies kupu-kupu yang lezat, seperti Limenitis archipus, Viceroys, berevolusi untuk meniru setiap detail pola Raja. Mereka adalah penipu yang cerdik, terbang dengan kecepatan yang mirip, dan menggunakan warna yang sama persis, tanpa perlu menanggung biaya metabolisme untuk menghasilkan racun. Kehadiran Viceroys memaksa model Raja untuk mempertahankan sinyal mereka. Namun, Anda juga melihat Raja menjadi bagian integral dari aliansi pertahanan yang lebih besar, Mimikri Mullerian. Anda menyaksikan di daerah tropis, garis keturunan kupu-kupu beracun lainnya, seperti Heliconius, berkonvergensi pada pola visual yang serupa dengan Raja atau kerabat dekatnya. Mereka saling mendukung, semakin banyak spesies beracun yang berbagi sinyal yang sama, semakin cepat dan kuat pelajaran yang diterima predator. Anda menyadari bahwa kupu-kupu Raja bukan sekadar spesies yang indah. Mereka adalah pilar fundamental dalam perlombaan senjata warna ini, sebuah model yang keberhasilannya secara genetik disandarkan pada kemampuan mereka untuk mengubah musuh botaninya, Milkwood, menjadi senjata biologis yang tak terhindarkan. Spesialisasi yang sempit ini menciptakan pondasi bagi salah satu keajaiban visual dan evolusioner yang paling kompleks di bumi. Anda menyaksikan sebuah fenomena yang melampaui pertahanan kimiawi statis, migrasi massal kupu-kupu Raja. Ini bukan hanya perjalanan mencari tempat yang hangat, ini adalah strategi evolusioner yang secara aktif memperkuat sinyal bahaya mereka ke seluruh benua. Bayangkan ratusan ribu, bahkan jutaan, kupu-kupu oranye dan hitam bergerak serentak melintasi lanskap. Jika seekor kupu-kupu beracun yang terbang sendiri hanya mendidik satu burung predator, gelombang migrasi ini secara harfiah membanjiri wilayah jelajah predator dengan sinyal yang sama dan konsisten. Anda melihat bagaimana gerakan musiman yang sangat jauh ini bertindak sebagai penguat pertahanan. Setiap populasi burung di sepanjang rute migrasi mereka akan bertemu dengan dosis kupu-kupu yang sangat tinggi dan, oleh karena itu, sangat mungkin mendapatkan pengalaman pahit dari memakan model beracun ini. Pembelajaran penghindaran oleh predator terjadi lebih cepat dan lebih menyeluruh daripada yang terjadi pada populasi serangga yang menetap. Keuntungan genetik dari migrasi sangat jelas. Kupu-kupu Raja, yang telah berinvestasi secara metabolik untuk menyimpan racun, sekuentrasi, memastikan bahwa investasi mahal itu menghasilkan keuntungan maksimum. Mereka memastikan sinyal aposematik mereka tidak hanya kuat tetapi juga tersebar luas. Perluasan jangkauan geografis model Raja melalui migrasi juga memiliki efek riak dramatis pada mimikri Batesian. Anda melihat populasi kupu-kupu lezat, peniru Viceroys, yang hidup di sepanjang rute migrasi ini. Mereka mendapat manfaat dari reputasi Raja yang datang dan pergi. Predator di wilayah tersebut teredukasi, dan ketika Viceroys muncul, burung-burung sudah enggan mengambil risiko pahit lagi. Anda menyaksikan kompetisi genetis antara peniru dan model Raja yang bergerak. Sinyal Raja yang begitu seragam dan stabil di area yang begitu luas menempatkan tekanan seleksi yang kuat pada peniru untuk mempertahankan kemiripan yang sempurna. Mutasi pada peniru yang membuatnya sedikit berbeda dari Raja akan dengan cepat dihapus oleh predator yang terlatih dengan baik. Bahkan di hutan tropis di mana terdapat cincin mimikri Mullerian, migrasi Raja membantu menyatukan norma visual. Pola Raja yang sangat sukses dan stabil secara regional bertindak sebagai jangkar evolusioner, mendorong spesies beracun lainnya untuk berkonvergensi pada estetika oranye hitam yang sama, memperkuat sinyal bahaya kolektif. Anda menyadari bahwa migrasi bukan sekadar perpindahan, itu adalah pemodelan ulang ekosistem.
Dengan membawa sinyal racun mereka melintasi benua, Raja telah mengubah aturan bertahan hidup bagi setiap serangga terbang di jalur mereka, membuktikan bahwa gerakan, selain warna dan kimia, adalah alat ampuh dalam perlombaan senjata evolusioner yang tak pernah berakhir. Kita akan memasuki alam yang paling menentukan dalam perlombaan senjata warna, pikiran predator. Anda melihat melalui lensa burung modern, yang penglihatannya meluas hingga spektrum ultraviolet. Bagi burung, dunia kupu-kupu adalah lautan data visual yang kompleks. Namun, otak mereka harus membuat keputusan sepersekian detik, makan atau menghindar. Disinilah matematika sinyal bekerja. Anda menyaksikan bagaimana evolusi mendorong kupu-kupu beracun untuk mengembangkan pola yang mudah dihafal. Burung diprogram untuk belajar dengan cepat dari pengalaman buruk, tetapi hanya jika sinyalnya jelas. Kupu-kupu yang beracun, aposematik, dengan sinyal warna sederhana, seperti oranye cerah dan garis hitam tebal, memiliki efisiensi pengingat yang jauh lebih tinggi. Setiap kali seekor burung mencoba model beracun, sensor rasa dan sistem sarafnya mencatat keengganan. Di saat yang sama, penglihatan tetrakromatiknya mengunci pola visual yang spesifik, kontras tinggi, warna murni. Anda melihat asosiasi pahit dengan pola ini membentuk jalur saraf yang kuat dalam waktu kurang dari satu percobaan. Ini adalah aversi rasa yang dipicu oleh sinyal visual. Sinyal yang paling efektif adalah yang menuntut perhatian dan mudah diproses. Warna dasar primer yang kontras dengan latar belakang, seperti merah dan hitam, atau kuning dan hitam. Anda melihat kupu-kupu beracun berevolusi menuju kesederhanaan visual. Semakin sederhana sinyalnya, semakin cepat burung bisa mengkategorikannya sebagai jangan makan. Kecepatan pembelajaran ini memberi keuntungan evolusioner yang luar biasa pada model beracun. Mereka mungkin terluka, tetapi jarang mati, karena burung cepat melepaskannya. Efisiensi neurologis ini memicu semua mimikri yang Anda lihat. Ketika peniru Batesian, kupu-kupu lezat, muncul, mereka tidak hanya harus terlihat seperti model, mereka harus terlihat sangat mirip. Burung hanya memiliki sedikit toleransi terhadap ketidakakuratan. Jika peniru tidak memenuhi pola yang diproses oleh otak predator, mereka akan dimakan. Tekanan seleksi ini memaksa peniru untuk mendekati kesempurnaan visual. Dan dalam mimikri Mullerian, Anda melihat keajaiban kalkulus kolektif. Ketika beberapa spesies beracun menyatu pada pola yang sama, mereka secara kolektif berinvestasi dalam satu jalur saraf di otak predator. Pengulangan sinyal yang sama memperkuat asosiasi rasa pahit, sehingga meminimalkan jumlah individu yang harus dikorbankan. Anda menyadari bahwa semua evolusi warna yang kompleks ini adalah dialog langsung dengan otak predator. Pola-pola indah itu adalah kata-kata dalam bahasa visual yang dikembangkan selama jutaan tahun, dan yang paling fasih adalah yang paling sederhana, paling jujur, dan paling mematikan. Kelangsungan hidup di udara diputuskan bukan hanya oleh seberapa beracun Anda, tetapi seberapa cepat otak predator Anda dapat memproses sinyal peringatan. Di dalam komunitas kupu-kupu beracun, ada hukum evolusioner yang dingin. Demi kelangsungan hidup spesies, individu harus berkorban. Ini adalah siklus pengorbanan aposematik. Anda menyaksikan seekor kupu-kupu model pertama yang membawa mutasi warna aposematik yang berani, oranye cerah, terbang di atas hutan di mana burung-burung predator belum terbiasa dengan pola itu. Ketika seekor burung yang lapar menyerang, ia meluncurkan percobaan rasa pertama. Momen gigitan itu adalah kekalahan individu, tetapi kemenangan genetik. Burung itu segera memuntahkan kupu-kupu itu karena rasa pahit yang intens dari toksin yang tersimpan. Kupu-kupu itu mungkin jatuh, rusak, tetapi seringkali masih hidup. Kupu-kupu itu sendiri, individu yang terluka ini, adalah media edukasi. Luka pada sayapnya adalah harga yang harus dibayar. Namun, ia telah menanamkan memori rasa pahit yang kuat ke dalam otak predator lokal. Anda melihat bagaimana setelah insiden tunggal ini, burung yang sama akan dengan cepat dan konsisten menghindari setiap kupu-kupu lain yang memiliki pola warna yang sama. Pengorbanan satu individu telah menciptakan zona aman di sekitar puluhan, bahkan ratusan kerabatnya. Ini adalah investasi kebugaran yang beresonansi melalui seluruh populasi. Tekanan seleksi secara intensif menyukai individu dengan sinyal warna yang paling jelas,
karena sinyal yang samar lebih mungkin untuk disalahpahami oleh burung yang belum sepenuhnya teredukasi. Siklus ini segera mengundang para penipu. Anda melihat peniru Batesian muncul di wilayah ini. Mereka terbang dengan aman, dilindungi oleh reputasi model beracun yang telah dibayar dengan darah beberapa individu. Semakin banyak peniru yang berhasil, semakin besar tekanan pada sistem, karena penipu yang lezat berpotensi merusak pelajaran yang telah diajarkan. Inilah mengapa mimikri Mullerian menjadi solusi evolusioner yang sangat kuat. Anda menyaksikan beberapa spesies beracun yang berbagi sinyal yang sama. Di wilayah ini, burung predator yang mencoba spesies A yang beracun, kemudian melihat spesies B yang beracun dengan pola yang sama, ia tidak perlu mencoba lagi. Pembelajaran kolektif dipercepat. Dalam mimikri Mullerian, pengorbanan individu tidak hanya menguntungkan kerabat dekatnya, pengorbanan itu menguntungkan seluruh cincin spesies. Ini adalah asuransi kolektif yang membuat investasi warna dan toksisitas setiap anggota menjadi lebih aman. Biaya pengorbanan dibagi, sehingga setiap spesies beracun memiliki risiko yang lebih kecil untuk menjadi guru rasa yang pahit. Anda menyadari bahwa semua warna cerah dan pola yang rumit di alam, yang kita kagumi, berakar pada realitas evolusioner yang suram. Kelangsungan hidup populasi tergantung pada kesediaan individu untuk menjadi martir. Pengorbanan beberapa individu adalah fondasi di mana seluruh sistem komunikasi pertahanan dan mimikri terbangun. Anda kembali ke masa ketika kupu-kupu beracun, si model, sudah mulai mengiklankan diri mereka. Namun, di antara mereka, Anda melihat kelompok serangga terbang yang memiliki takdir berbeda, mereka lezat. Mereka adalah nenek moyang peniru Batesian, seperti garis keturunan Limenitis, yang kelak menjadi Viserys. Pada awalnya, garis keturunan ini hanya mengandalkan strategi bertahan hidup klasik. Anda menyaksikan mereka terbang cepat, melakukan manuver di antara pepohonan untuk menghindari predator. Atau, mereka mengandalkan kripsis yang canggih, sayap mereka berwarna coklat atau abu-abu dengan pola yang meniru dedaunan mati atau kulit kayu berlumut. Kelangsungan hidup mereka adalah perjuangan terus-menerus untuk tetap tak terlihat, sebuah investasi perilaku dan genetika yang sangat menuntut. Namun, strategi kamuflase yang efektif pun memiliki batasnya, terutama ketika dihadapkan pada burung modern yang penglihatan visualnya semakin tajam. Ketika model beracun mulai mendominasi lingkungan dengan sinyal aposematik yang kuat, oranye, merah, dan hitam, sebuah peluang evolusioner besar terbuka untuk garis keturunan yang lezat ini. Anda menyaksikan mutasi yang menentukan. Secara kebetulan, beberapa individu Limenitis memiliki sedikit variasi genetik yang menghasilkan pigmen yang sedikit lebih terang atau pola yang samar-samar menyerupai sayap oranye model beracun. Mutasi ini mungkin awalnya adalah cacat, tetapi dalam konteks ekosistem yang didominasi oleh predator yang sekarang secara aktif menghindari warna cerah, mutasi tersebut tiba-tiba menjadi keuntungan. Predator yang telah mempelajari pelajaran pahit dari model beracun kini mengalami konflik. Mereka melihat pola yang mirip, mereka mengingat rasa pahit, dan dalam keraguan sepersekian detik itu, peniru yang lezat ini lolos dari serangan. Tekanan seleksi sekarang bekerja sangat cepat, mendukung mutasi yang membawa peniru ini semakin dekat kepada kesempurnaan visual model. Anda menyaksikan bagaimana, dari generasi ke generasi, garis-garis dan bintik-bintik pada sayap leluhur Limenitis disusun ulang dan diwarnai ulang untuk meniru raja secara detail. Mereka berhenti mengandalkan kamuflase yang mahal dan mulai menumpang pada pertahanan visual yang murah dan sudah mapan. Ini adalah mimikri Batesian dalam aksi, penipu yang secara genetik meniru sinyal bahaya yang tidak mereka miliki secara kimiawi. Anda menyadari bahwa kupu-kupu yang lezat ini harus tetap selangkah di belakang, tetapi tidak terlalu jauh dari model mereka. Jika mereka menjadi terlalu banyak di wilayah tertentu, dan burung mulai memakan lebih banyak penipu yang lezat daripada model beracun, pelajaran yang diajarkan akan hilang, dan peniru akan kembali menjadi mangsa yang mudah. Oleh karena itu, rasio peniru terhadap model sangat penting, memaksa evolusi untuk menjaga keseimbangan populasi yang tegang. Kisah garis keturunan yang lezat ini adalah kisah tentang kecerdasan evolusioner, kemampuan untuk melihat solusi yang dikembangkan oleh orang lain dan, melalui kecelakaan genetik, mengadopsi identitas tersebut. Ini membuktikan bahwa dalam alam,
kadang-kadang pertahanan terbaik adalah kebohongan visual yang meyakinkan. Bayangkan seekor kupu-kupu leluhur yang lezat, yang sayapnya masih didominasi warna kamuflase coklat, terbang melalui padang rumput yang kini sering dikunjungi oleh kupu-kupu raja oranye hitam yang beracun. Awalnya, kupu-kupu lezat ini mengandalkan kecepatan dan bersembunyi. Namun, Anda menyaksikan mutasi kecil terjadi di salah satu individu. Sedikit perubahan genetik menyebabkan munculnya pigmen oranye yang tidak teratur pada sayapnya, sekadar kilatan tiruan. Ini adalah mutasi yang berisiko, karena itu menghilangkan kamuflase yang ada. Namun, di lingkungan ini, predator visual telah lama dididik oleh model raja yang beracun. Anda melihat seekor burung menukik ke bawah, mengincar kupu-kupu lezat yang sedikit oranye ini. Burung itu ragu-ragu, pola itu tidak sepenuhnya benar, tetapi kilatan warna oranye itu memicu asosiasi rasa pahit yang tersimpan di otaknya. Predator itu memilih untuk tidak mengambil risiko, ia terbang menjauh. Kupu-kupu lezat yang memiliki tiruan warna yang belum sempurna ini lolos. Anda menyaksikan momen krusial dalam mimikri Batesian, mutasi yang buruk untuk kamuflase, tetapi mutasi yang sangat baik untuk penipuan, secara genetik dipertahankan. Tekanan seleksi yang intens dari predator kini berbalik 180 derajat. Alih-alih menyukai yang paling tersembunyi, seleksi kini menyukai gen-gen yang mendorong kemiripan visual yang lebih dekat dengan model beracun. Anda melihat garis-garis hitam terbentuk, memisahkan oranye, meniru kontras dan pola venasi sayap raja. Fenomena ini sering dikendalikan oleh supergen, blok gen yang diwariskan bersama-sama, yang memungkinkan perubahan pola sayap yang kompleks terjadi dalam lompatan evolusioner tunggal. Ini adalah cara genetika kupu-kupu lezat, mengejar model beracun secara cepat. Keberhasilan peniru Batesian ini, seperti Viserys modern, sangat tergantung pada kepadatan model raja. Anda menyadari bahwa penipuan ini hanya berfungsi jika ada cukup banyak model beracun yang terbang untuk mempertahankan pelajaran pahit di antara populasi predator. Jika peniru melebihi model, tingkat serangan predator akan meningkat, menstabilkan rasio di mana kebohongan visual masih efektif. Ini adalah bentuk parasit visual. Kupu-kupu lezat menumpang pada biaya energi yang mahal, biaya penyimpanan racun, dan biaya pengorbanan individu yang dibayar oleh kupu-kupu raja. Namun, Anda juga melihat bahwa peniru ini tidak memiliki peran dalam memperkuat mimikri Mullerian. Mereka hanyalah penumpang gratis. Mereka tidak berkontribusi pada pembelajaran kolektif yang menguntungkan semua spesies beracun. Kisah penipu menunjukkan bahwa evolusi bukanlah tentang kejujuran moral, ini tentang keunggulan adaptif. Kilatan peniruan pertama itu, yang awalnya merupakan cacat warna, adalah kunci yang membuka pintu menuju strategi bertahan hidup yang paling licik di alam, mendapatkan keuntungan dari bahaya orang lain. Dalam evolusi, penipuan memiliki batas matematis yang ketat. Anda menyaksikan permainan probabilitas yang mengatur kelangsungan hidup peniru Batesian, seperti Viserys yang lezat, yang meniru model raja yang beracun. Ini adalah ketergantungan frekuensi. Bayangkan Anda adalah seekor burung muda yang baru belajar berburu. Anda telah mendapatkan pelajaran pahit dari kupu-kupu raja. Sekarang, setiap kupu-kupu oranye dan hitam adalah sinyal bahaya. Strategi peniru Viserys berhasil selama mereka tetap minoritas. Anda melihat Viserys terbang dan lolos dari serangan. Burung predator menghindarinya karena pengalaman pahit sebelumnya dengan raja. Namun, apa yang terjadi jika populasi Viserys meledak? Jika jumlah Viserys, yang lezat, melebihi jumlah raja, yang beracun, probabilitas gigitan acak yang dilakukan predator akan menghasilkan lebih banyak makanan yang lezat daripada makanan yang pahit. Anda menyaksikan pergeseran kognitif pada burung predator. Ketika predator mulai mendapatkan hadiah yang lezat lebih sering daripada hukuman yang pahit, pembelajaran penghindaran mereka melemah. Mereka menjadi berani mengambil risiko. Pada titik ambang kritis, ketika penipu menjadi terlalu sering, seluruh sistem mimikri Batesian runtuh. Predator akan berhenti menghindari pola oranye hitam, dan kedua spesies, baik model yang beracun maupun peniru yang lezat, akan menghadapi peningkatan predasi yang signifikan. Tekanan seleksi ini menciptakan keseimbangan genetik yang abadi. Anda menyaksikan evolusi terus-menerus menekan populasi Viserys.
Setiap gen yang memungkinkan mereka untuk bereproduksi terlalu sukses, yang mengarah pada kelimpahan populasi, pada akhirnya dihukum oleh peningkatan predasi. Penipu dipaksa untuk tetap langka. Konsekuensinya juga kembali pada model beracun. Lonjakan populasi penipu memaksa model untuk memperkuat sinyal aposematik mereka dan meningkatkan konsentrasi toksin mereka, untuk memastikan hukuman pahit yang mereka berikan tetap kuat dan efektif. Ini adalah perlombaan senjata tanpa akhir, didorong oleh kebohongan dan probabilitas. Perhatikan perbedaannya dengan mimikri Mullerian. Dalam aliansi spesies beracun ini, semakin banyak spesies yang berbagi sinyal, semakin kuat sinyal itu. Kelimpahan sangat menguntungkan, tetapi bagi Viceroys, kelimpahan adalah bunuh diri evolusioner. Anda menyadari bahwa keindahan peniruan Viceroy adalah kisah tentang batas matematika di alam. Mereka adalah penjudi genetik, terus-menerus menguji seberapa jauh mereka dapat mendorong keuntungan visual mereka tanpa merusak sinyal yang mereka andalkan. Ini adalah bukti bahwa beberapa strategi bertahan hidup terbaik di alam didasarkan pada kebohongan frekuensi yang dijaga dengan hati-hati. Anda mengamati kupu-kupu raja, sang model beracun, terbang di habitatnya, mengandalkan sinyal aposematik oranye hitam yang stabil. Reputasi mereka sudah mapan, namun, Anda melihat peniru batesian mereka, Limenitis archipus, Viceroy, berkembang biak. Ketika populasi Viceroy bertambah, burung predator lokal mulai bingung. Burung-burung muda yang menyerang pola oranye yang seharusnya beracun sekarang terkadang mendapatkan hadiah yang lezat. Anda merasakan tekanan seleksi baru ini pada raja. Integritas sinyal mereka terdegradasi. Burung-burung menjadi kurang sensitif terhadap peringatan oranye hitam. Ini berarti raja, yang telah membayar mahal untuk menyimpan racun, kini lebih mungkin untuk diserang dalam percobaan rasa yang berisiko, karena predator mulai berjudi. Apa yang terjadi pada raja sebagai respons terhadap kecurangan ini? Evolusi tidak membiarkan diri ditipu selamanya. Anda menyaksikan gen-gen raja merespons dengan dua cara utama. Pertama, tekanan seleksi mendorong raja untuk memperkuat pertahanan kimiawinya. Mutasi yang memungkinkan ulat raja untuk mengumpulkan kardiak glikosida dalam konsentrasi yang lebih tinggi, membuat mereka jauh lebih menjijikkan dan bahkan lebih berbahaya, kini disukai. Hukuman yang diberikan kepada predator yang menyerang raja harus sangat parah, sehingga itu dapat membatalkan efek positif dari memakan Viceroy yang lezat. Kedua, Anda melihat evolusi raja berusaha untuk mempertahankan keunikan visual sinyal mereka. Mereka mungkin berevolusi sedikit di luar pola yang ditiru oleh Viceroy, menciptakan penanda visual yang lebih halus namun otentik. Namun, ini adalah perjuangan yang sulit, karena Viceroy akan selalu berusaha mengejar. Perlombaan senjata ini menciptakan keseimbangan yang dinamis dan tegang. Raja harus selalu menjadi model yang kredibel, secara konsisten beracun dan secara visual mencolok. Kehadiran Viceroy memastikan bahwa raja tidak pernah bisa berpuas diri. Raja harus terus-menerus meningkatkan efektivitas pertahanan kimianya hanya untuk menjaga integritas sinyal warna mereka. Di sisi lain, mimikri Mullerian menawarkan perlindungan tambahan. Jika raja dapat berkonvergensi dengan spesies beracun lainnya di wilayah tersebut, yang tidak ditiru oleh Viceroy, mereka dapat membangun aliansi yang lebih kuat yang tidak mudah dirusak oleh satu penipu pun. Anda menyadari bahwa Viceroy bukanlah ancaman kepunahan bagi raja, tetapi mereka adalah katalisator evolusioner. Kecurangan mereka memaksa raja untuk menjadi lebih kuat, lebih beracun, dan menjaga sinyal mereka tetap tajam. Keseimbangan antara penipu dan model adalah motor yang terus mendorong keanekaragaman dan spesialisasi dalam ekosistem. Anda berdiri di tengah rimba mimikri yang sangat canggih. Di sini, penipuan bukan lagi sekadar kesamaan warna, ini adalah seni replikasi yang menyeluruh. Anda menyaksikan peniru batesian, seperti Viceroys, yang didorong oleh tekanan seleksi burung predator yang semakin cerdas dan semakin waspada. Jika mereka hanya meniru warna oranye raja secara kasar, mereka akan dimakan. Untuk berhasil, mereka harus mencapai hiperrealisme. Ini melampaui genetika pigmen. Anda melihat gen-gen yang mengatur bentuk sayap berevolusi. Sayap Viceroys, yang secara struktural berbeda dari raja, harus menyesuaikan diri. Bentuk keseluruhan sayap membulat,
meniru profil penerbangan raja yang lebih lambat dan lebih percaya diri. Lebih dari itu, Anda mengamati perilaku mereka. Raja yang beracun, karena percaya diri dengan pertahanannya, terbang dengan kepakan yang malas dan stabil, seringkali menghabiskan waktu lama untuk berjemur di tempat terbuka. Anda menyaksikan Viserys meniru pola terbang yang santai ini, sebuah adaptasi perilaku yang sangat berisiko bagi makhluk yang sebenarnya lezat. Gerakan yang santai adalah bagian dari sinyal bahaya. Tekanan seleksi bahkan memaksa peniru untuk meniru pola kerusakan. Sayap raja yang sering diserang dan dilepaskan oleh predator memiliki pola sobekan tertentu. Beberapa Viserys bahkan berevolusi untuk meniru sobekan kecil di sayap mereka, menciptakan ilusi bahwa mereka juga telah melewati pertempuran. Ini adalah permainan di mana setiap detail kecil dihitung. Semakin burung predator menjadi diskriminatif, semakin mereka belajar membedakan peniru dari model, semakin seleksi mendorong peniru untuk menutup setiap celah visual dan perilaku. Anda menyadari bahwa Viceroy tidak hanya menyalin model raja. Mereka menyalin konsep bahaya yang sudah tertanam di otak predator. Mereka menyalin seluruh narasi, dari warna hingga cara mereka berjemur di bawah sinar matahari. Perlombaan senjata ini menciptakan kompleksitas genetik yang luar biasa. Mutasi yang diperlukan untuk mereplikasi pola warna, bentuk sayap, dan bahkan sinyal perilaku semuanya harus dipertahankan secara sinkron, atau seluruh penipuan itu akan gagal. Tentu saja, kehadiran penipu yang sangat realistis ini menimbulkan kesulitan besar bagi model beracun. Mereka harus meningkatkan toksisitas atau sinyal mereka untuk membedakan diri. Namun, dalam konteks mimikri Mullerian, peniru ini berfungsi sebagai pengingat yang konstan akan kekuatan sinyal kolektif. Anda menyaksikan bahwa penipuan evolusioner adalah salah satu kekuatan paling kreatif di alam. Dorongan untuk menipu secara genetik telah menghasilkan beberapa contoh evolusi paralel yang paling menakjubkan, di mana kehidupan yang lezat secara harfiah mencuri identitas yang mematikan. Anda menyaksikan kejeniusan evolusioner pada burung predator. Ketika peniru Batesian menjadi semakin umum dan semakin realistis, predator harus menjadi lebih diskriminatif. Evolusi tidak hanya terjadi pada sayap kupu-kupu, itu juga terjadi pada kemampuan otak burung untuk memproses sinyal. Anda melihat bagaimana tekanan seleksi mendorong predator untuk mengembangkan pengenalan pola yang lebih baik. Mereka mulai melihat melampaui warna oranye yang jelas. Mereka mencari detail kecil, perbedaan halus dalam bentuk sayap, kecepatan kepakan yang sedikit lebih cepat dari Viceroy daripada raja, atau kurangnya bintik hitam tertentu yang hanya dimiliki oleh model beracun. Ini adalah strategi balasan burung. Mereka belajar untuk mengabaikan sinyal palsu. Anda menyaksikan seekor burung menyerang kupu-kupu Viceroy yang lezat. Meskipun Viceroy telah berevolusi menjadi tiruan yang luar biasa, burung itu mengenali ketidaksempurnaan kecil, mungkin garis melengkung yang salah, atau cara kupu-kupu itu mendarat. Penipu itu dimakan. Peristiwa ini memiliki dampak 2 kali lipat. Bagi Viceroy, setiap kegagalan penipuan menghapus gen-gen yang kurang sempurna. Tekanan ini menciptakan seleksi untuk hiperrealisme yang terus-menerus pada pihak peniru. Hanya yang paling pandai menipu yang bertahan. Tetapi perhatikan apa yang terjadi pada model beracun, raja. Setiap Viceroy yang dimakan berfungsi untuk memurnikan sinyal model. Ketika predator memakan penipu yang lezat, mereka menghilangkan keraguan yang telah ditanamkan oleh keberadaan penipu. Pengalaman positif, makanan enak, dengan pola yang salah memacu burung untuk lebih fokus pada detail yang benar dari model yang beracun. Jika Viceroy terlalu sering gagal dalam peniruannya, burung akan belajar untuk mengabaikan semua Viceroy yang tidak sempurna. Ironisnya, kegagalan penipu membantu memperkuat sinyal model beracun. Fenomena ini menciptakan keseimbangan dinamis yang rapuh. Kupu-kupu beracun terus-menerus didorong untuk mempertahankan toksisitas tinggi dan pola yang stabil. Sementara itu, peniru terus-menerus didorong menuju kesempurnaan genetik yang nyaris mustahil untuk menghindari pengenalan predator yang semakin cerdas. Anda melihat bagaimana mimikri Batesian selalu merupakan perjuangan yang sulit bagi peniru. Mereka harus membayar harga genetik yang mahal untuk tetap realistis, hanya untuk menghindari pengenalan pola yang terus berkembang di otak musuh mereka.
Ini adalah bukti bahwa perlombaan senjata evolusioner adalah permainan catur yang tak pernah berakhir, di mana setiap gerakan adaptif pada satu pihak memicu strategi balasan pada pihak lain, menghasilkan keragaman yang luar biasa.